Hai Sourcers, selamat datang di channel Quick Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia Spesial Bincang Misteri. Segmen di mana kita akan bincang misteri berdasarkan pengalaman nyata dari narasumber. Di episode LMD Bincang Misteri kali ini, kita akan kedatangan narasumber yang punya pengalaman menyeramkan dan juga mistis. Buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Sourcers, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Kak Asa. Halo Kak Asa, jadi terima kasih banyak ya sebelumnya udah mau menyempatkan untuk datang ke podcast Quick Source ini. Nah, katanya nih Kak Asa ini kan agak peka gitu ya sama hal-hal yang cukup mistis atau dunia-dunia yang gaib. Nah, boleh nggak tuh Kak diceritakan awal mulanya Kakak sadar atau merasa peka sama hal-hal seperti itu? Jadi ceritanya itu pas bulan puasa tahunnya agak lupa ya, mungkin TK atau SD kelas 1. Jadi subuh itu kan sekitar jam 5 ya, salat subuh, terus lagi bulan puasa juga. Nah jadi tuh ayah aku itu suka buka jendela kalau pagi, katanya udaranya seger sih. Buka jendela. Nah pas di jendela itu kan kayak kepo nih, namanya anak kecil kan suka ngeliat. Nah pas buka jendela itu tiba-tiba ada sosok pocong dan itu pocongnya melotot ke aku. Nah itu kaget sih sebenarnya pas lihat ini apa, tapi kayak belum apa ya, kayak belum nyadar kalau itu tuh sebenarnya serem banget, cuman kaget aja gitu loh, kayak ih apa, teriak tuh aku sebenarnya teriak, tapi ayah sama mama aku yang kayak enggak ada apa-apa gitu. Terus habis itu dari kejadian itu trauma banget sama jendela kebuka pagi-pagi. Nah dari situ udah mulai nyadar nih kayaknya ngeliat yang nggak bisa orang lihat gitu. Terus juga pernah pas lebarannya itu kan suka sholat di Istiqlal dulu, zaman dulu. Terus habis itu kalau dari rumah itu harus jam 4 subuh untuk kesananya kan biar sholatnya bareng-bareng gitu. Terus habis itu sebelum sampai sana ngumpul dulu sama keluarga di kayak di dekat perumahan gitu. Terus pas di dekat portal itu ngeliat kuntilanak rambutnya panjang, bajunya putih. Terus namanya anak kecil nggak tahu ya, nunjuk itu siapa gitu. Itu siapa, itu ngapain di situ gitu. Kok ngapain di situ? Kok diem aja? Cuman yang kayak ngeliatin doang gitu. Itu pas ngeliat pocong, bentuknya beneran? Iya, kayak di film-film. Jadi yang kayak yang diikat atasnya gitu. Nah, jadi ini muka aku gini, dia di sini. Pas banget depan sana gini. Begini, matanya sambil kayak melotot gede gitu. Mukanya gimana? Mukanya yang kayak muka serem manusia apa? Muka manusia tapi serem gitu. Tapi ya hancur-hancuran gitu, terus ya kayak matanya melotot gitu ngeliat aku, terus ya kayak ih apa nih, kaget kan, refleks teriak dong karena kan kayak, tapi belum tahu kalau itu adalah pocong. Cuma di situ tuh orang tua aku nggak ada yang percaya sama sekali karena kayak anak kecil gitu. Taunya halusinasi kan. Terus yang kuntilanak itu sih sebenarnya agak jauh ya, cuman kayak ngeliat kok beda sendiri, pakai baju putih, rambutnya panjang gitu. Nggak pakai kerudungan kayak yang pada sholat kok rambutnya panjang gitu. Tapi dia juga ngeliat ke kamu tuh? Ngeliat yang kayak ngeliatin, tapi sambil begini, kayak kuntilanak film gitu. Jadi nggak ngeliat mukanya gimana, cuman nggak ada kakinya, ngambang gitu. Ya. Jadi kayak ya udahlah biarin aja gitu. Yang aku ingat sih itu sih gitu. Kayak awal mulanya dari situ. Nah tapi setiap kayak ke minimarket, terus ke kayak mall gitu tuh badan panas, tapi bukan keringet yang kayak panas gerah gitu. Jadi panas yang kayak nggak enak, sumpek gitu nggak sih? Kayak gimana ya, kalau yang sensitif pasti ngerasain sih kayak gitu. Kalau yang jadi panasnya bukan panas gerah, tapi panas yang kayak membara-bara di belakang punggung, jadi kayak ada nempel. Gitu ya. Tapi setelah tahu ternyata ya banyak orang yang pakai penglaris untuk ya itu mereka. Gitu. Jadi itu setiap ke supermarket, ke minimarket, ke pasar kayak gitu. Pasar juga kan, pasar kan banyak pesaingnya. Nah iya dari situ. Di situ badan panas, terus kayak kadang kalau udah sampai subuh banget itu sampai kepala tuh kayak mau meledak gitu. Akhirnya aku keluar dari minimarket, dari pasar gitu. Tapi setelah keluar dari tempat yang hawanya aneh kayak gitu, udah biasa lagi hawanya? Iya udah biasa lagi. Itu tapi pas kamu masih kecil atau seterus sampai sekarang? Dari kecil sampai sekarang, sampai saat ini. Kan tadi udah beberapa kali ngelihat sosok yang kayak gitu. Pertama kan orang tua bilangnya cuma anak kecil imajinasi gitu. Terus cerita lagi nggak kalau aku sering loh ngeliat kayak gini. Respon mereka tuh kayak gimana? Respon mereka awal-awal kayak nggak gimana-gimana, terus akhirnya
waktu itu pernah satu rumah emang pengen kayak dibersihin aja gitu, takutnya ada apa-apa, karena yang sebenarnya yang sensitif itu di rumah cuma aku. Jadi nggak ada keluarga lain, nggak ada. Terus akhirnya belum apa-apa langsung Kemasukan pas lagi dibersihin itu? Iya, pas mau jadi emang apa satu rumah tuh pengen kayak dibersihin aja lah sama Ustadz gitu. Badan aku langsung panas, yang kayak panas banget gitu. Panas banget, ini panas banget, kenapa gitu. Belum ngomong tapi Ustadz kan kayak siapa nih yang panas? Itu tuh yang dibersihin emang orang-orangnya aja atau satu rumah gitu? Satu rumah gitu. Terus kayak karena di rumah kan dulu di rumah tuh suka dimatiin lampu kalau lagi nggak ada orang gitu kan. Cuman kayak nyalain aja dong, takut. Kamu yang minta? Iya, minta nyalain aja, serem, takut gitu. Enggak, padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi dari kejadian itu, maksudnya setelah tahu kemasukan, ayah sama mama baru percaya. Oh, itu kemasukannya itu pas kamu masih kecil atau udah umur berapa kira-kira? 2021. Oh, baru dong ya? Belum lama-lama banget maksudnya. Tapi ya, aku penasaran rumah kamu itu emang kayak gimana sih? Maksudnya kayak apa, deket kebun atau deket kuburan atau gimana? Sebelahnya sungai. Ya jadi jadi kamar aku itu kalau keluar langsung pohon gede-gede, pohon bambu, terus sungai-sungai gitu. Jadi di situ rumahnya gitu. Nah itu ya pas kemasukan ya dari sana asalnya. Emang makhluk yang ada di sekitar rumah ya berarti? Sekitar rumah dan dari rumah juga ada. Kalau di rumah karena udah biasa, maksudnya bukan biasa ya, lebih kayak ya udahlah biarin aja. Kayak mau di situ juga. Sebenarnya aku bukan yang lebih ngelihat langsung. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan kayak ngelihat langsung tuh bisa. Kalau sekarang lebih kayak merasa jadi kayak panas gitu, terus sama bisa berkomunikasi sama mereka. Oh, sampai bisa komunikasi juga? Iya, sama mereka. Boleh tahu gak kalau komunikasi sama mereka tuh? Ngomongin Kamu apa? ngomonginnya apa? Kadang tuh mereka lebih kayak minta tolong, kayak tolong aku dong gitu. Terus kadang aku kalau lagi capek banget, maaf ya aku nggak bisa. Gitu. Karena lebih apa ya? Lebih kayak udah awalnya serem banget, takut banget kayak kok kalian nggak pergi sih gitu. Tapi lama-lama ya udah deh. Tapi kalian berarti banyak gitu ya? Ini banyak. Dan udah. Sosoknya tuh apa aja kalau boleh tahu? Di kamar aku itu ada di deket pohon deket lampu tidur itu cewek tapi diem doang. Terus aku sebenarnya yang kayak kamu ngapain sih di sini? Nggak dijawab. Ada juga di ruang apa sih, setrikaan itu yang buat nyuci itu ada. Jadi dia badannya gemuk, kebaya merah, tapi dia tuh nggak nyakitin gitu, maksudnya nggak jahat gitu sama aku gitu. Kalau lagi setrika biasanya suka kayak ih ngapain gitu. Orang rumah, maksudnya kamu kan ngeliat mereka ada di rumah kamu gitu. Kamu ceritain nggak ke orang rumah kalau misalnya ini mereka nih ada loh di sini gitu? Cerita. Tapi ya jadi merinding juga kan iya. Nah, pernah itu jadi sebelum orang tua tahu tuh sempat ada dekat jendela juga, terus sosoknya gede banget kayak raksasa gitu. Aku sampai nggak mau lihat. Akhirnya udah diusir sama Ustadz ya, sama yang profesional ya. Aku gak bisa pikir banget kalau bisa ngelihat hal-hal kayak gitu di rumah sendiri. Tadi nih yang pas abis ruqyah itu kan kamu ya yang kerasukan. Setelah dikeluarin, setelah dibersihin juga itu rumahnya, masih ada nggak mereka atau emang udah pada pergi tuh? Masih tetap di situ? Masih, sampai waktu itu ada kolam ikan di rumah. Karena akunya udah ngerasa keganggu lagi makan diliatin, kalau ikannya dirombak, dihancurin karena dia nempel di situ, cowok. Tapi dari banyaknya makhluk-makhluk yang kamu pernah lihat, kamu pernah nggak dijahatin sama mereka? Jahatin sih enggak ya, karena ustadznya sendiri juga bilang kamu ada yang jaga di mana tuh, yang jaga nenek-nenek lah kayak, tapi udah tua banget, kayak udah ratusan tahun cenah. Iya gitu, nggak tahu ya ini karena nggak ngeliat juga, jadi ngomongnya gitu. Kalau jahat sih pernah waktu itu kan KKN ya, sempat KKN, terus habis itu jadi pas nyampe itu sempat nggak bisa tidur. Nah nggak bisa tidur itu karena tidur tuh sebelahnya langsung kolong kan, kolong bawah tidur, jadi di bawah tidurnya, di atasnya kasur. Jadi temen aku di atas, aku di sini ngadepnya ke bawah kolong. Itu udah ya sosok gitu, cuman aku sampai minta izin, takutnya kan keganggu, namanya juga tempat baru kan. Iya benar. Aku sampai ngomong sama diri aku yang kayak aku minta izin ya kesini sama teman-teman aku, jangan diganggu gitu. Karena aku sempat mau ketindihan, mungkin mereka ngiranya kita mau ngapain gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Terus aku di sini cuman untuk mau KKN sama teman-teman aku, bukan mau ngambil tempat mereka gitu.
sejauh ini kamu kan masih sensitif. Selain pengalaman yang kayak tadi itu di KKN, ada nggak apa ya gangguan-gangguan dari mereka yang benar-benar kayak sampai ngeganggu kamu atau keluarga kamu atau orang-orang yang kamu kenal gitu? Ada dari teman aku. Jadi teman aku ini punya bapak. Nah, bapaknya ini meninggal karena dikirim dari orang-orang yang nggak suka sama dia. Jadi dia cerita awal mulanya itu bapaknya sakit kayak di bagian perut gitu. Terus di bagian perut itu dia yang kayak apa sih, dikira kan usus buntu ya kalau sakit perut yang bagian perkanan gitu kan. Karena aku juga sempat usus buntu gitu. Terus habis itu dia udah cerita, dia bilang juga kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Terus di medis juga nggak kedetek gitu loh, kayak Nggak tahu penyakitnya apa? nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Tapi didiagnosis penyakit apa gitu sama dokter? Kanker perut gitu. Terus habis itu udah apa, dia cerita juga kayak jadi banyak apa ya, kena di dianya juga. Jadi dikirimnya sebenarnya ke bapaknya, tapi kenanya di dia juga. Karena dia sensitif juga sama kayak aku. Oh, Gitu. Sama-sama sensitif, dia cerita tuh kan. Terus habis itu udah dia cerita, dia juga bilang kayak kok jadi kenanya ke gue ya, dia bilang gitu. Padahal kan ini dikirimnya ke bokap gue, dia bilang gitu. Terus habis itu dia kan sebenarnya 11-12 lah sama aku sensitifnya, mirip lah gitu kan. Terus habis itu dia juga bilang dikirimnya tuh sampai yang kayak perutnya tuh jadi gede banget, tapi nggak kedetek sama dokter itu sama. Jadi dikirimnya tidak sama satu orang, nggak sama satu orang? iya, tapi banyak. Iya, jadi banyak. Terus habis itu dia tahu nih yang ngirim siapa, dan itu orang terdekat dia juga tahu orangnya siapa. Kayak dia nggak nyangka aja kok bisa kamu ngirim ini ke bapakku, padahal kan bapakku emang sejahat itu sama kamu gitu. Bapakku emang sejahat apa sih gitu. Ternyata usut ternyata dari omongan bapak pas kerja. Oh, mungkin dia tersinggung, sakit masih hati, ingat sampai marah-marah gitu kan. Iya. Jadi kan kita sakit hati nih kalau misalkan kayak dimarahin gitu atau ngomongnya kasar juga gitu kan. Tuh sakit, akhirnya dia diteror 2 minggu sama yang ngirimnya ini. Ditaruhnya dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk pernah waktu itu dia cerita ke aku, dia lagi tidur terus habis itu air keran itu berasa ada di kuping dia. Air keran? Iya, suara air keran. Muncul gitu? Enggak, suara airnya doang, kayak deres banget gitu. Jadi dia lagi tidur nih, baru banget tidur, dia bilang baru banget tidur, tiba-tiba aku dengar suara air keran tuh muncul di kuping aku dan dekat banget. Pas dia udah berusaha untuk bangun, itu jatuhnya dia ketindihan ya. Iya. Karena nggak bisa bangun, pas dia udah bisa bangun, dia langsung nyadar kayak, pas dicek nggak ada air kerannya. Terus juga pernah, jadi dia ketindihan itu 2 minggu berturut-turut setiap hari tanpa henti. Jadi capeknya pasti luar biasa banget. Dibikin air wastafel itu mampet terus. Air wastafelnya dia mampet sampai yang kayak, padahal udah dibenerin tuh kan, sampai mampet terus keluar rambut. Dan itu nggak tahu rambut siapa. Rambut Wastafel kan maksudnya buat cuci tangan kan. Kalau misalkan yang di bawah kamar mandi yang di bawah situ mah ya wajar dong. Ya, rambut siapa ini? itu tuh taruhnya pas orang tuanya masih sakit gitu? Iya, pas orang tuanya masih sakit. Makin lama ayahnya dia tuh makin kurus, kayak udah benar-benar tulang doang. Tapi perutnya tetap gede gitu. Terus makin lama kayak sakitnya udah nggak wajar, udah nggak bisa ditolong lah rasanya gitu. Sudah meninggal. Oh, sampai meninggal? Iya. Itu dia aja. Ya ampun, semoga teman kamu ini bisa ikhlas ya sama kepergian bapaknya, karena kasihan banget. Semoga bapaknya juga tenang. Oh iya nih Kak, balik lagi ke yang tadi. Kamu kan nih sensitif banget ya, sampai sekarang bahkan masih bisa ngerasain gitu, sampai dulu tuh berkomunikasi. Dan bahkan ada yang mau minta tolong sama kamu. Tadi kan ada yang kalau kamu capek kamu nggak tolong. Tapi kalau kamu nggak capek nih misal, pernah nggak kamu tolongin mereka yang minta tolong? Tolongin harus ada ustadz. Kalau nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi akunya nggak mau. Jadi harus ikhlas dari akunya. Karena kadang suka nggak masuk akal nolongin. Kadang juga mereka tuh jahat. Bilangnya maksudnya kayak, tolongin aku minta tolong gitu. Nangis-nangis tapi akhirnya ketawa gitu. Jadi ya nggak bisa 100% percaya juga kan sama mereka. Bisa
cuma caper doang kali Iya kamu. kayak tolongin aku gitu. Padahal yang kayak enggak nih kayaknya bohong deh. Tapi kamu pernah nolongin gitu? Pernah bener-bener nolongin mereka nggak? Nolongin dibalik nolongin itu adalah dikembalikan lagi ke sana. Oh, maksudnya nolongin itu Iya. mengembalikan ke Karena dia terikat dengan misalnya waktu itu ada yang disuruh dari dukun gitu. Oh, gitu. Iya, dikirim lagi aja ke sana gitu. Tapi harus sama ustadz ya. Oh, harus sama Jadi aku bareng. nggak bisa sendiri gitu, nggak bisa. Terus pas tadi kamu bilang, aku penasaran banget ya sama yang kamu bilang bisa berkomunikasi sama dia. Itu tuh gimana caranya kamu ngobrol sama dia sih? Apakah dia jawabnya tuh kayak kamu ngobrol sama teman kamu atau gimana? Dan kenapa gitu tiba-tiba kamu ngobrol? Maksudnya kayak alasan kamu ngobrol tuh apa sama mereka? Karena ya dia ngomongnya di sini. Oh, dia ngebisik? Iya. Tapi yang denger doang, yang denger Yang aku denger doang. kamu doang. Ngomongnya ya udah kayak kita ngobrol. Kadang suka kalau udah capek banget nggak ditanggepin sih, malah sih kayak enggak deh, masa. Tapi kamu kalau mereka nih yang ngomong itu bedanya apa sih? Karena kan kadang kalau bisikan gitu, kadang pikiran kita sendiri tuh juga kayak suka berbisik nggak sih? Kalau menurut aku Iya. sih kadang pikiran kita sendiri kan kadang suka ngomong Tahu, sendiri gitu kan. Nah, kamu tuh bedanya kayak gimana? Kerasa aja misalnya kayak ada yang ngelus gitu, tapi kayak apa sih, kayak merinding gitu lah. Ngerasa merinding juga pasti. Jadi bisa ngebedain gitu loh, ini dari akunya sendiri apa dari mereka gitu. Tapi kalau kamu ngobrol sama mereka nih, kamu ngomong bersuara atau cuma dalam hati atau? Dalam hati aja. Oh, dalam hati. Jadi yang kayak kan nanti dikira orang gila. Kayak ngobrol sama siapa? Bener. Kan dikira orang Iya, gila. makanya kan kayak suka penasaran ini kalau orang yang bilangnya bisa berkomunikasi tuh dia kayak gimana sih, maksudnya berkomunikasinya tuh langsung saling ngomong gitu atau gimana? Tadi kan bisa ngelihat hantu-hantu yang di sekitaran rumah gitu. Tapi pernah nggak ketemu hantu yang hantu asing gitu? Pernah. Pernah juga. Pernah itu di rumah nenek sih. Di rumah nenek aku di Jakarta. Jadi emang rumahnya rumah jadul, Oh. rumah jadul yang tipe-tipe jadul gitu. Itu kemasukan juga sih, cuman kan nggak bisa bahasanya. Kemasukan? Iya, karena nggak bisa nahan, kadang suka nggak bisa nahan. Jadi ada beberapa yang bisa nahan, ada beberapa yang nggak bisa nahan. Oh gitu. Yang nggak bisa nahan, ya jatuhnya kayak kesurupan ya. Tapi sebenarnya enggak sih, kalau kesurupan beda lagi kayaknya deh. Kalau ini aku kemasukannya lebih ke nangis aja sih, nangis tapi nggak ngomong gitu. Karena nggak bisa nahan, itu aku udah nggak bisa nahan. Tapi kamu taunya kamu kemasukan dia itu apakah kayak tadi? Itu kan di rumah nenek kamu ya. Siapa gitu yang ngeliat kamu tiba-tiba nangis terus kamu ditanya? Apa? Mama sih, mama. Mama Jadi kamu waktu yang itu lihat? ada mama, maksudnya mama lagi di samping, terus tiba-tiba aku bilang, aduh mual banget, aku gitu. Jadi mama udah tahu nih, sekarang kan mama udah tahu nih. Aduh mual banget, nggak bisa, mual banget. Aku bilang gitu mual, terus aku udah bukan aku lagi. Tapi jadi pas kemasukan itu aku tetap aku, tapi aku nggak bisa kontrol aku. Oh, Jadi iya. aku tetap sadar itu aku. Tapi aku nggak bisa ngontrol dia untuk keluar. Oh gitu. Keluarnya pas udah minta tolong ustadz itu. Bisa nggak ngeluarin dia sendiri gitu tanpa bantuan Nggak ustadz bisa. atau? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, karena kadang ada yang ngelunjak ya. Oh, dari semua yang pernah kamu lihat, semua sosok-sosok itu yang pernah kamu temuin, ada nggak yang menurut kamu tuh paling menarik gitu wujudnya? Menarik sih enggak, tapi kayak ngapain sih di situ terus kayak nungguin gitu. Justru menarik perhatian kamu kayak- ya? Jadi tuh setiap pulang kampus, setiap habis pergi kan aku suka pulang malam ya. Pulang malam depan rumah tuh kayak ada yang nungguin. Kayak ngapain sih? Nungguin apa sih? Gitu. Kayak ngapain sih? Tapi jadi kayak merinding-merinding juga gitu kan. Takutnya jahat kah dia gitu. Tapi kamu tuh kan tadi bilangnya kayak bisa ngeliatnya pas kamu lagi pulang malam atau itu berarti kamu tuh bisa ngeliatnya di setiap keadaan atau cuma di saat-saat tertentu, misal pas kamu lagi capek doang atau pas kamu lagi ngerasa gimana gitu? Kapan aja? Jadi nggak ada, misal pas kamu lagi capek doang atau pas kamu lagi kayak gimana? Kalau capek banget itu lebih kayak pengen masuk ya, tapi kalau misalkan kalau lagi biasa aja ya udah
kayak ya udah gitu, ya udah tahu gitu. Tapi serem juga ya kalau misalnya kamu lagi capek atau kamu aduh nggak ada energi banget Iya. ya bu ini terus tiba-tiba itu kamu biasa tuh responnya kayak gimana pas kamu lagi capek nih, bodo amat kah atau perlu kamu ngomong gitu sama mereka? Kan tadi kamu bilang kamu bisa berkomunikasi gitu. Kalau misalkan kayak gitu aku misalnya capek banget nih, kayak tapi aku masih bisa kontrol diri aku untuk jangan masuk. Untuk nggak gitu. dimasukin. Kamu tau nggak yang kayak setan yang nyamar jadi orang gitu? Kamu sering gak sih? Aku tuh beberapa kali pernah tahu cerita yang kayak setan itu nyamar jadi orang misal. Jadi aku punya kakak aku yang pertama ini beliau sudah meninggal. Jadi waktu itu dia sakit, terus dia lagi di rumah sakit nih, terus temannya ngeliat dia di sekolah lagi ke kantin. Kok ini bukannya lagi di rumah sakit? Gak direspon tapi. Terus habis itu temennya ini ngasih tahu lah ke mamaku, dia bilang kok ada ini di di sekolah, kan dia lagi sakit di rumah. Iya kok nih lagi di rumah sakit. Itu siapa? Tapi sehat, berdiri, maksudnya kayak biasa aja kayak sekolah, pucet, terus yang kayak nggak ngomong, nggak senyum sama orang gitu. Ih serem banget. Tapi kalau kamunya sendiri pernah nggak ketemu langsung sama itu tuh yang nyamar-nyamar itu? Oh enggak. Nggak pernah ya? Untungnya enggak. Mungkin kamunya udah sadar duluan kali ya sebelum dia nyamar. Iya, jangan deh kalau kayak nyamar-nyamar gitu nanti bingung ngebedain nih. Iya sih benar. Oh iya kak, tadi nih kan kamu banyak banget ya ketemu sosok-sosok yang kayak gitu. Ada nggak sih yang kamu jadiin teman kayak Kak Risa itu kan dia punya teman ya? Percaya Nah sih. iya. Kalau kamu punya gak tuh? Nggak mau. Nggak mau. Takutnya nanti kalau misalkan ke bawah-bawah terus, kan aku punya ponakan. Ponakanku makin lama makin jadi malah bisa. Oh Iya, bisa. Masih kecil banget, masih 3 tahun. Takutnya nanti makin lama makin ngeh gitu loh kalau misalkan ada sosok-sosok itu, nanti malah ponakan aku takut sama aku. Oh Gitu, jadi enggak deh. tapi keponakan kamu nggak bisa lihat juga ya dia? Maksudnya Pernah waktu itu ngomong, Pernah cerita? bukan cerita tapi lebih yang kayak takut gitu, ngeliat takut. dia Terus ngeliatnya aku- di mana itu? Waktu itu di depan rumahku sih, terus yang kayak ih takut gitu. Aku sih mikirnya kayaknya dia lihat yang sosok yang nungguin aku itu. Oh Dia nggak usah dilihat, susu gitu. Kan anak kecil susu Iya. gitu. Kamu kan udah dewasa nih sekarang. Dari selama kamu hidup dan bisa peka sama hal-hal yang kayak gitu, pernah nggak ada tempat atau menurut kamu nih tempat di mana yang menurut kamu tuh banyak banget sosok-sosok yang kayak gitu? Aku tuh paling nggak mau ke museum sama ke akuarium. Dua itu aku nggak mau. Museum tuh akuarium. Iya, akuarium. Aku paling nggak mau. Aku pernah waktu itu kalau rumah sakit pasti ya. Kalau rumah sakit itu pasti. Tapi kalau misalnya museum itu, pernah waktu itu ke museum yang kota tua Fathahillah ya. Oh iya, Fathahillah itu, iya tuh banyak banget. Itu takut aku sampai muntah. sampai muntah. Karena sepusing itu, tapi waktu itu belum sadar. Tapi kayak, ikut takut. Jadi kan dia ada yang ke ruang bawah tanah itu. Iya. Itu aku baru masuk langsung keluar lagi. Baru tok kaki itu langsung keluar lagi. Karena di situ kan tempat membunuh. Iya. Kayak nggak mau. Terus apa lubang buaya itu kan? Iya. Nah, itu. Kamu tapi pernah ke sana? Diajakin pernah langsung nggak mau. Udah ngerasa Udah nggak ketakutan mau. ya? Kalau akuarium kan dia gelap ya, maksudnya jatuhnya gelap gitu kan. Nah kalau di akuarium itu lebih kayak apa, ngerasanya lembab gitu, jadi nggak enak, nggak suka aja, nggak mau pokoknya. Setiap diajakin nggak mau, jawabannya nggak mau pasti. Kalau di kuburan? Di kuburan mah tempatnya. Nah dari tempat itu ada nggak yang pernah ngikut ke kamu? Di rumah sakit sih. Di rumah sakit? Jadi waktu itu lagi sakit, terus jadi di kantinnya itu di bawah, terus sebelahnya ruang jenazah. Pas lagi mau makan, itu aku langsung pingsan. Hah? Pingsan? Pingsan, terus pas udah dibawa, jadi pingsannya bukan yang kayak sampai gini banget, tapi udah lemes banget, dibawa sama mamaku ke atas, langsung udah biasa aja. Jadi kayaknya dia nempel kali ya ke aku ya. Nempel, terus habis itu pas dibawa ke atas udah nggak apa-apa. Itu sih paling rumah sakit sih.
rumah sakit tuh emang serem ya. Iya. Kalau udah malam apalagi ruang jenazah. Iya benar. Tapi dari tempat-tempat kayak misal sepele lah ya di jalanan atau lewat tempat-tempat kan kadang ada ya tempat yang serem, ada pohon apa gitu. Pas kamu pulang tiba-tiba sakit nih. Pernah waktu itu habis nonton horor sih ini Oh. ini karena habis nonton horor. Terus kayaknya terlalu mendalami ya. Mendalami terus pas di jalan tol itu ngerasa yang kayak ada yang ngeliatin. Karena nggak sendiri udah malam tuh. Emang ada yang ngeliatin. Sebenarnya nggak tahu sih ini dari si jalan tol itu apa dari pas nonton gitu. Nah itu aku sempat mau kemasukan juga karena aku udah senyum-senyum gitu. Jadi aku ngaca, kok aku kayak gitu. Kamu senyum tapi kamu senyum nggak sadar kamu senyum gitu. kayak nggak bisa dikontrol senyumnya. Kan senyum biasa gini ya kayak gitu kan. Kalau ini yang kayak senyum yang serem gitu gimana ya? Senyum serem gitu. Aku kebayang. Iya yang kayak gitu sambil begini. Terus aku langsung wah sadar gitu. Lagi nyetir masalahnya. Iya. Lagi nyetir Berarti itu terus kalau aku gini gitu. Oh sadar aku bilang oh parah banget ini. Habis itu dari situ langsung sholat deh. Bro, takut nanti ngikut-ngikut kan serem banget soalnya. berarti kayak nggak ada yang sampai apa ya namanya? Seterusnya gitu. Iya, keterusan alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya enggak karena itu dari yang jagain juga Oh, terus iya bener. dari yang kayak ustadznya juga kan maksudnya kalau misalnya itu beberapa kali suka dibersihin gitu. Oh, jadi bersihinnya itu jadi rutin gitu. Iya karena takutnya nanti si jin-jinnya ini numpuk. Oh, Kebanyakan di akunya. Oh, Jadi iya akunya sih, ngerasa benar. berat. Makasih banyak ya Kak Asa udah mau menyempatkan diri untuk hadir ke podcastnya Click Source di Bincang Misteri episode kali ini dan berbagi pengalaman mistisnya yang cukup bisa buat jadi pelajaran untuk kita semua. Sama Kak. Semoga jadi pembelajaran buat semuanya juga ya. Amin. Oke, Sourcers, segitu dulu segmen LMD Bincang Misteri episode kali ini. Semoga cerita dari Kak Asa bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya, Sourcers. Oh iya, Sourcers, untuk kalian yang punya cerita atau pengalaman mistis yang pengen kalian bagikan, kalian bisa banget nih untuk kirim ke email atau DM ke Instagram kita ya. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya kalian gak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten-konten yang fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode LMD Lorong Misteri Dunia selanjutnya.